harus disepakati ulama nopo di masa. Makanya kemudian jadi ijma. Ijma itu ittifaqu ahli asr. Orang di era itu sepakat. Nah, caranya sepakat gimana? Dimulai dari konsensus. Misalnya gini, sampai tak warai oke. Mungkin gampang. Misalnya orang junub, seorang lelaki mengeluarkan mani, itu namanya apa? Junub. Wajib mandi enggak? Wajib. Ya sudah, kalau keluar mani itu wajib mandi. Sebetulnya enggak ada hadis jelas tentang kelahiran. Tapi bayi yang keluar dari perempuan itu dianggap, ini agak bahasa pakai itu agak buruk tapi jelas, agak vulgar tapi jelas. Fa innal walada maniyun munakibun, yang jenenge anak itu mani sing dadi wong. Sehingga ketika mani disepakati yujibul husla, sesuatu sing apa? Yujibul husla mewajibkan mandi, maka walad ikut mewajibkan mandi karena walad adalah maniyun munakibun, mani yang sudah menjelma jadi manusia. Nah, kemudian kalau perempuan hanya mengeluarkan alaqah atau ulqah atau mudghah, segumpal darah atau segumpal daging dan seterusnya, ya sudah hukumnya sama karena ini semuanya dari mani yang munakib. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu gampang sekali. Mesti nara iso goblok banget. Nah, lebih goblok lagi ngajine fikih juga iso fikih, lebih buruk lagi. Nak sing ra di guru alim, sing ra di guru bahasa hal kan bodoh pates. Kan guru goblok. Enak di guru alim kok guru alim. Lane di guru alim yo repot, kok ora alim gara-gara kok. Enak-enak wong di guru bodoh, dadi ora alim. Niru gurune. Jadi makanya bodoh itu penting karena apa? Nak ke bodoh kan siapa dulu gurunya. Enak sampean sudah ada bisa karena muridnya baca. Lagi ngejok padahal jadi hari itu musibah. Tapi kadang musibah ya berkah. Tapi saya cerita ini, saya mungkin termasuk orang yang di antara yang paling tahu tentang fikihnya Basir, karena saya punya bapak di Nur Salim yang menangi Basir, nanti ngaji 5 tahun, Pak Dikulo di Basir. Bangun dulu saya lama ngaji Basir, sehingga saya bahkan punya tulisan-tulisan tangan Basir ketika surat ini Fakih Maksumah. Saya punya naskah banyak tentang fuqaha wasina, tentang ahli fikih. Sehingga sebelum baca wafat, saya adalah orang paling sering cocokkan fikih sama beliau, karena saya dan beliau disatukan di Basir. Karena bahasa hal menurutnya Basir langsung bila wasitoh, dan saya bila wasitoh juga memang. Tapi nanti indikanya di siapa? Basir. Tidak tahu Basir sama sekali ngaji sama Fakih Maksumah. Orang bersih. Nah, beliau ini menangani ngaji sama Mbak Mahfud Rahman. Di Fakih itu misalnya Mbak Semasa itu 2 orang tak pernah cocok dalam fatwanya, tapi saling menghormati. Mbak Hasim dan di Fakih dan Mbak Ahmad Dahlan dan beberapa itu semuanya ngaji sama Syekh Mahfud. Yang Mbak Hasim tekuni Mbak Mahfud, yang Kiai Khotib sampingan Khotib Minangkabau. Yang Ahmad Dahlan Darwis itu menekuni Syekh Khotib, tapi ngajinya Mbak Mahfud sampingan. Akhirnya yang Mbak Ahmad Dahlan jadi Islam pergerakan karena Syekh Khotib zaman itu sudah agak tertarik dengan pergerakan Ikhwan di mana Mesir. Yang Mbak Hasim jadi Fakih itu karena hanya menekuni Kiai Mahfud yang zaman itu juga alim alamah di Mekah. Karena setelah Sayyid Abu Bakar Santo wafat, Sayyid Suliana yang alim kayak beliau itu ya Syekh Mahfud itu. Punya karangan terkenal sekali namanya Al-Manhalul Hamid fi Khasiyati Minhajul Qawi. Ngapal none kangelan wong di khasiat itu mesti jadi wong Jawa itu nakal. Jadi ini kita Al-Manhalul Hamid fi Khasiyati Minhajul Qawi untuk Minhajul Qawi. Tapi berbuah kangelan apa Allah kalau bilang apa? Khasyatul Musia bilang khasyatul sama. Nah, kitab itu dulu karangannya Bapak. Ya, karangannya siapa? Bapak. Orang Yaman, bukan Imam Bapak. Bukan Bapak itu orang Yaman. Terus disarai sampai Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi Minhajul Qawim, ada yang baca Minhajul. Makanya saya pernah bilang berkali-kali,
ulama itu harus mutabil itu ikut atasannya. Saya beri contoh. Sebetulnya kitab Wahab itu kan nyarai manhajullah. Ya, Wahab itu bisa dia manhajullah. Itu kitab hidupannya minhajul talibin. Untuk memasdarkan nahaja yang haji itu bisa minhajan, bisa manhajan. Untuk menjamakkan talib itu bisa talibin, bisa tulab. Nah, terus minhajul talibin disulap jadi manhajullah. Tapi mau akal-akalan kok. Saya pernah. Makanya saya baca 2 kali kalau nggak manhaj. Ya. Nah, kenapa itu disulap? Karena Syekh Zakaria Al-Ansari itu orang yang sangat peduli dengan bahasa. Sehingga beliau sering ngendikan wa takdiri bidalik maula min takdirin aslinya. Wa takdiri bidalik a'am min takdiri juga. Karena beliau itu pengagum nopo. Tetapi pengagum bahasa itu ya ada baiknya. Ada baiknya adalah karena agama ini dibawa oleh Nabi yang lisanul Arabi. Lisanul Arabi itu kadang nyebut sesuatu itu bitikri juz'i wa iradatil kadang dikul wa iradatil. Sehingga sebetulnya bahasa itu tidak perlu detail. Saya ulang lagi ya, bahasa itu tidak perlu apa? Karena nanti yang perlu detail itu akalnya mustami. Nanti kamu tahu maksud saya. Yang perlu detail itu akalnya mustami. Misalnya gini ya, dengerin. Ini tak beri contoh yang gampang. Kalau nggak paham ya terlalu. Ini karena gampang sekali. Saya misalnya punya cah dalam Zaid Umar Bakar, dari 3 Zaid Umar Bakar. Terus ketika ada tamu saya bilang gini, Zaid kesini. Ada tamu. Sementara Zaid tak pergi, yang ada Bakar. Tentu kata Zaid ini pengganti cah dalam. Jika ada yang datang Bakar ya saya senang, yang datang Umar juga saya. Jika Umar tidak datang karena gobloknya dia menafsirkan Zaid itu musamma yang muayyan, maka ini kebodohan yang plus ketakaburan. Karena kalau dia sedikit saja nalar, maksudnya ya itu ada tamu dan butuh dalam supaya bikin Zaid dan itu tidak harus Zaid. Maka kata Zaid di sini adalah zikrul badli wa iradatil kul dengan liputan khusus yaitu cahaya. Makanya ini penting sekali sehingga semua hadis yang Nabi ngintikan ya Mu'ad ya Abadzar ini itu tidak ada masalah siapapun melakukan itu. Adekan semua musamma itu menjadi muayyan, kita tidak bisa wiridan. Karena hadisnya ya Mu'ad ini uhibbuka faqul duburul isolatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kamu tidak baca ini, saya akan haris ya Mu'ad. Saya akan tidak dapat ijazah itu untuk semua. Ini kan agak berbeban. Nah sehingga kalau kamu fanatik bahasa, maka kamu akan bilang begini, manggil ya rojul, wong lanang sepuai. Malah menjadi aneh lagi. Hanya karena ingin kalau manggil Zaid nanti Umar tidak masuk, Bakar tidak. Makanya ini penting saya utarakan. Makanya jadi ahli fikih itu ya harus ngerti balaghah karena sebagian analisis fikih itu murni masalah balaghah. Nah balaghah itu dimulai dari mana? Ya karena Quran itu lisanul Arab. Bagaimana Quran memaklumatkan dirinya wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Dan lisanul Arabi adalah memungkinkan dikrujus wa iradatil kul dikrukul wa iradatil. Saya beri contoh misalnya di fikih ini. Kalau sampai salah itu kualat. Ada seorang lelaki bilang gini sama istrinya, tolak tuki. Itu talak 3 udah sama dia. Nah, Haris tak takoki yo, nak keliru isin. Sampeyan kan cek santri. Sampeyan keliru kan gak masalah. Haris di sini kok. Isin Haris tahu isin di murid kok. Karena ini murid saya bicara, mulai rasa tak takoki. Tanggepnya man satara musliman, satara jaga aja. Nah, tolak tuki. Jatuh berapa? 1 atau 3? Ayo jawab. 3. Ayo boleh. Seperti kampanye saja. Ada bilang berapa? 03. 01. 02 kan?
Nah nanti di bab tolak itu diterangkan begini. Makanya ini termasuk pinter ya goblok, tapi nggak apa-apa ini masih anak-anak. Maka analisisnya begini. Dalam bahasa Arab, taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafaz yang sama. Jika kalau itu niatnya taukid, maka jatuh satu. Tolak tuki adalah kata yang murad dan bi. Terus tolak tuki kedua adalah taukid. Tolak tuki kedua adalah taukid. Sehingga mungkin satu itu mungkin. Kita tahu taukid dalam bahasa Arab, wa ma minat taukidi lafziyun yaji mukarraron kakau likat berjiji. Tapi kamu jawab satu PD itu ya keliru. Kelirunya adalah jika lafaz itu muhtamil maka butuh niatnya yang melafazkan. Bisa saja melafazkan per lafaz itu diniati insya tolak. Kalau per lafaz diniatkan insya tolak maka jatuh 3. Karena setiap lafaz diniati menjatuhkan. Tapi bisa saja 02. Loh itu nanti cari di bab tolak. Dia di mahal ini. Bisa saja 02 karena ketika tolak uji pertama diniati insya, kedua diniati taukid, ketiga diniati insya, berarti jatuh 2. Nah, kalau kamu ingin menekuni fikih harus ahli balaghah. Karena sebagian jawaban fikih itu ya murni masalah balaghah. Nah, kenapa? Ya karena ya tadi setiap bahasa itu analisisnya itu ya pakai balaghah. Misalnya majaz hadis. Kalau kamu tidak bisa maju satu, yo kafir halus. Orang terima fasik, kafir. Coba tanpa maju satu maknanya ayat ini, nak rasakan setengah kafir. Wajah Rabbuka wal malaku sofa. Jajal maknanya. Wajah alam teko sofa Rabbuka pangeran sira. Kamu tahu pangeran Jawa. Allah kan? Wal malaku lan para. Oleh teko pangeran mbek malaikat sofa halis baris-baris. Oh, bisa jamu Imam Asy'ari. Ini Allah baris sama malaikat. Itu kan berarti tasbih, apa? Tasbih wa bil khalq. Apalagi Allah itu layak dulu di makan yang tidak menempat di satu. Maka mau tidak mau seperti ini harus dianalisis bahwa itu ada hadis. Majaz apa? Hadis. Yaitu wajah Rasul Rabbika, Rasul sebagai mudhaf dibuang. Kemudian Rabbika menempati tempatnya mudhaf. Yaitu wa ma yalid mudhofa yati khulafa andu bi Eropi ida makhluki. Sehingga ya terjemahnya ya datang putusan Tuhanmu bersama para malaikat. Dan itu normal dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab memungkinkan hadis. Coba zaman misalnya ada ayat was'alil qaryata, tanyakan ke kampung itu. Kampung adalah nama tanah, nama area. Bisa enggak diberi pertanyaan? Tidak bisa. Was'alil qarya ahlal qarya. Berarti buang apa? Buang mudhof. Ya sama bahasa Arab juga buang mudhof. Nah, bab-bab seperti itu memang kita harus bisa kali ini jadi alim. Makanya masih jauh. Kalau teman ingin jadi pakai aja jauh. Apalagi mujaddid tambah jauh kan. Maka sopan saja jadi orang biasa. Ya memang mau tidak mau ini ilmu yang nggak bisa dihindari dalam analisis. Nikah juga gitu, puluk juga gitu, bed juga gitu, semuanya. Misalnya yang dikatakan sihot itu apa coba? Sampai tabkin. Dikatakan sihot dalam bed itu apa? Ijab dan qabul. Ijab itu kan dari kata aujaba yujibu ijabah. Sesuatu yang menjadikan harus, apa menjadikan bukti, apa menjadikan sebab. Tidak sama jam. Sama kan tiap hari wiridan. Itu kudu ijab kabul. Tapi sebenarnya Anda itu tidak paham, aku yakin tidak paham. Ijab itu apa? Ya ijab itu pokoknya satu perilaku atau ucapan atau apa saja yang menunjukkan bahwa kamu sudah akad, melakukan akad. Kabul juga begitu. Nah kemudian fikih-fikih formalis, tekstualis kayak Zakaria Al-Ansari ngendikan, karena B itu syarat sahnya bitaroti. Saling apa? Ridho. Terus kata Zakaria Al-Ansari, warido khafiyun. Ridho itu tidak ada yang tahu. Fa'atu biro mayat dulu alaihi, maka harus ada standar untuk menunjukkan ridho itu, yaitu ijab dan. Sekarang pertanyaannya, ijab qabul itu lafziyan, apa iktironiyan, apa muqtadiyan, apa isyariyan, apa haliyan? Ya jawabannya semua bisa.
Misalnya kalau kamu marung langsung makan gedang goreng, itu nyolong apa gasak? Apa nyilek? Kalau nyilek tidak bakoi ini. Kalau nyolong dengar kok nyolong. Darah itu kurang enggak ya? Darahnya apa coba? Belum ada akad ijab kau. Maka mau tidak mau dianalisis itu namanya bek mu'athah, bek yang tidak butuh ijab kabul. Sebetulnya ya tidak sama sekali dari ijab kabul, ada korema dari pihak yang menjaga warung kalau dijajakan itu berarti dijual. Ada korema dari pembeli kalau berani makan berarti berani membayar. Maka berarti maknanya ijaban umayu dibuka. Maknanya umayu juga ada mayak tadi kan. Ada ijaban kotian yang disebut bek yang sudah muncul, ada ijaban yang kotian disebut bek zamanal khiyar. Ya sudah seperti itu. Maka dibutuhkan kealiman dalam proses lughat. Ya, dalam proses apa? Lughat. Ini penting saya utarakan karena apa? Imam Bukhari itu dikatakan alim alama dalam fikih juga. Kalau lagi ya. Imam Bukhari dikatakan alim alama juga dalam bab fikih juga. Meskipun beliau tentu spesialnya di ilmu apa? Hadis karena beliau punya kitab ini dinobatkan sebagai ashabul kutub baca kitab bila adalah apa? Sahih apa? Bukhari. Itu beliau pernah ditanya orang ini kan beliau kalau ngarang hadis kan ada terjemah. Terjemah itu judul bab. Ya kalau terjemah dalam bahasa Arab itu maknanya judul bab yang mensarikan dari makalah itu namanya terjemah. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, terjemah itu dari bahasa Arab dialih bahasa itu bahasa Indonesia maknanya apa? Tapi kalau sampai ngaji di Fathul Bari hadis terjematul Bukhari maknanya apa? Kesimpulan dari hadis yang diolah secara fikih jadi judul itu maknanya apa? Terjemah. Awas ya salah. Sini Haris di sini aku nanti. Nanti sekali goblok tak tahu murid karena sama dengan. Iya. Nah begini misalnya Imam Bukhari pernah ditanya gini. Ini kisah nyata ditanya gini. Kaifa taqulu fi talaqil akhras? Karena semua sesuatu butuh ijab dan qabul. Tahu kan ijab qabul adalah lafaz yang menunjukkan ijab, qabul lafaz yang menunjukkan qabul. Pertanyaannya ada orang yang ditakdir akhras. Akhras itu misalnya bisu, enggak bisa ngomong. Terus Imam Bukhari ditanya, "Kaifa taqulu fi talaqil akhras?" Lalu kalau orang akhras mau menceraikan istrinya gimana? Imam Bukhari udah jawab dulu. Wah, bener-bener. Tapi sing darane suci mesti wong goblok. Sing darane pinter, wong sing buta, pinter kaya Imam Bukhari. Makanya ini angel nyara itu. Jawabnya gini. Qala Rasulullah ngitung. Ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Saya dan yang rawat anak yatim kahadaini fil jannah. Terus asyhadu hakada 10 ya. Hakada wa hakada wa hakada. Terus Nabi nanti ketika asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Berarti kalau enggak 30 29. Terus ada seseorang nanya Aisyah, "Kenapa kamu berdiam di situ?" Pak Asyarat ilas sama. Ternyata terus penanyanya melihat langit, asam suku sifat matahari pas apa? Gerhana. Sampai sekian riwayat. Lalu yang tanya susut apa kok? Anda ini tak tanya tolak terus kenapa ngomong ngalor itu kemana-mana? Terjadi Imam Bukhari. Saya paham itu. Kanjeng Nabi itu iso ngendikan, iku wae tau iktifak bil isyarah. Coba ketika Nabi ngendikan ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah kayak betapa dekatnya kafirul yatim dengan Nabi. Memahamkan enggak ketika Nabi beri contoh ini? Memahamkan betapa dekat. Nabi ketika ngendikan asyhadu wa kata orang paham maknanya 1 bulan bisa 30 hari, bisa 2 bulan. Memahamkan enggak? Memaham. Artinya apa? Tolakul akhras adalah yasifu bi isyaratin muhdimatin. Bahwa tolaknya, mentalaknya orang akhras adalah syaratnya dengan isyarah yang memahamkan. Lha iku dalile mau asyhadu hakada wa hakada. Ya coba misalnya sampean sing takok itu tolak malah bakas. Anak yatim, bakas pulang. Ternyata Imam Bukhari itu jauh sekali pandangannya bahwa Nabi pernah iktifak ngalap cukup dalam menjelaskan dengan isyarah. Kalau isyarah cukup untuk menjelaskan, cukup pula untuk tolak.
Clear ya? Makanya ngaji Bukhari yang angel gampang. Gampangnya nak jangan angen, nangennya tak jangan angen. Khataman itu kan gampang, coba. Kok muridnya meninggal di sholawat tok, sholawat. Itu gampang. Tak kok khatam Bukhari dia rasa saya nyender. Kalau jangan angen ya seperti itu. Nah makanya Imam Bukhari babu sihat tolakil akras. Terus kemudian beliau gak cerita tentang tolak kita. Asharu gak ada, dua gak ada. Ana wa kafirul hajat gak ada ini di jannah. Terus pasarat akhwat. Banyak sekali yang bisa. Terus kata Fathul Bari, saya pertama baca hadis ini juga bingung apa hubungannya dengan tolak. Baru dia kenangan karena tadi Imam Bukhari yang memahami ya sekali Ibnu Hajar ternyata kata beliau, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa isyaratul akros bimanzilatin nutkil, orang yang tidak apa akros, atau isyaratul biman itu bimanzilatin nutkil. Buktinya Nabi yang ngendikane saged ternyata kadang iktifa dengan isyarat. Kayak sampean kalau di Pak Haris itu kok tadi gedeng ini. Itu orang paham enggak? Enggak paham enggak? Paham. Lah nanti ditolak juga gitu. Lafaz-lafaz dalam tolak dalam bisa diganti oleh isyarat. Sehingga dari logika itu bil mu'athaf bil muhaqqarat sah. Karena berani makan berarti isyarat membeli ya atau membayar, yang menjual menjajakan berarti isyarat di. Nah, tapi nak iwak ning lemari jatah bojone kok jupuh kok. Mesti ngamuk. Karena enggak niat di. Nah, kenapa mau atos? Karena tadi tergantikan oleh apa? Ya itu saja.